Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Guswilda, NPM 19751010 dari kelas Agribisnis 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai diferensiasi, marketing mix, dan penjualan. Yang pertama, diferensiasi. Diferensiasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan kompetitor bahkan melebihinya, sehingga hasilnya dapat dinilai oleh konsumen dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan konsumen yang paling istimewa. Kemudian yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali. Di antaranya yaitu produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Pengertian lain bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, kemudian harga atau price, kemudian tempat atau place, dan promosi. Sementara menurut Boom dan Bittner, menambah dalam bisnis jasa, bauran pemasaran ditambah 3P, yakni orang atau people, bukti fisik atau physical evidence, kemudian proses. Dari penjelasan ini, bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan, konsep bauran pemasaran atau marketing mix untuk produk jasa digabungkan menjadi 7. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 4 konsep utama. Adapun kegiatan yang dimaksud dalam marketing mix yaitu yang pertama produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Tanpa suatu produk, kita tidak memiliki harga, promosi, atau tempat. Karenanya, dari semua 4P, produknya adalah P yang paling elemental. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati. Jika produk dihargai terlalu tinggi, produk mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, ini akan membuat produk tersebut ditempatkan di toko terbatas. Jadi, pemasar harus tahu seni menggunakan penetapan harga yang tepat. Kemudian yang ketiga, promotion atau promosi. Salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani 2 tujuan. Yang pertama, memberi tahu calon pelanggan tentang produk, dan yang kedua, membujuk mereka untuk membeli produk. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik, dan pemasar harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas diferensiasi, marketing mix, dan penjualan dari produk berskala multinasional, regional, dan lokal. Yang pertama, produk multinasional. Di sini saya mengambil contoh produk yaitu Indomie. Untuk diferensiasinya, kegiatan produksi Indomie bersifat mass production, artinya ialah variasi barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Indomie fokus dalam penguatan cita rasa dan brand untuk produk-produk yang sudah ada. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang tidak banyak berubah dan cenderung kaku. Tidak ada inovasi dalam desain produk, dan kemasan dimaksudkan untuk menguatkan brand dan ingatan konsumen akan Indomie. Di sini saya membandingkan diferensiasi Indomie dengan mie sedap. Yang pertama, mie sedap dipilih masyarakat Indonesia karena Wings Food pandai membuat masyarakat penasaran dengan memilih nama mie sedap. Membuat konsumen ingin mencoba apakah rasa mie tersebut benar-benar sedap.
Kemudian yang kedua yaitu Indomie yang lengah berinovasi meluncurkan varian rasa baru, membuat masyarakat jenuh dengan pilihan rasa yang sedikit. Kemunculan mie sedap membuat masyarakat menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dari Indomie. Yang ketiga, Wings Food meluncurkan produk baru dengan harga yang hampir menyamai harga Indomie, dengan tingkat promosi yang tinggi. Iklan pun dibuat sedemikian menarik, diluncurkan di berbagai media seperti media cetak dan media elektronik. Pilihan rasa yang diberikan pun lebih banyak dengan kelebihan di pemberian kriuk, sesuai dengan lidah orang Indonesia yang gemar dengan makanan pelengkap, dengan tekstur agak keras seperti kerupuk. Kemudian, marketing mix Indomie yaitu untuk produk, brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan. Indomie juga tersedia dalam ukuran jumbo dengan massa 120 gram. Kemudian untuk harga atau price, per bungkus Indomie dihargai sekitar Rp3.000. Kemudian Place, grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Gudang stok ditempatkan di area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian untuk promotion, Indomie menggunakan tagline Indomie Seleraku dan memasang iklan di billboard, iklan TV, sponsor acara. Untuk event, menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Pembuatan shop sign atau spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Kemudian untuk people, PT Indofood menyediakan layanan kepada para konsumennya dengan menempatkan SPG di setiap outlet yang menjual produk Indomie. Selain itu, PT Indofood memberikan layanan melalui suara customer dengan menelpon ke CS bebas pulsa. Kemudian untuk proses dalam produk Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood, maka ada penjaminan mutu dalam setiap proses produksinya. Hal itu terlihat dari setiap kemasan yang diberi label komposisi yang tergantung dalam setiap bungkus Indomie, dan tanggal pembuatan serta tanggal kedaluarsa. Kemudian physical evidence. PT Indofood memiliki pabrik untuk produksi yang cukup memadai dengan mesin-mesin produksi yang canggih. Lokasi produksi PT Indofood ada di beberapa tempat, salah satunya berada di PT Indofood Sukses Makmur Bogosari, Flarumis, Kunci Biru Building, lantai 1, Jalan Raya Cilincing, nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia. Kemudian untuk penjualan, pada akhir tahun 1980, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor Indomie ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, bahkan konsumen dari Nigeria, merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, penjualan Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Bahkan di Yogyakarta, agen-agen bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo. Warung yang menyediakan bubur kacang hijau dan mie instan atau mie goreng sebagai menu utamanya, yang berjumlah ratusan. Kemudian untuk produk regional, saya mengambil contoh produk kopi Kenangan. Untuk diferensiasinya, kopi Kenangan dipilih sebagai nama merek karena mengandung muatan lokal dan sebagai strategi diferensiasi agar berbeda dibandingkan dengan kopi lokal yang nama mereknya berbau asing. Menurut Edward, owner dari kopi Kenangan, kata kenangan mampu membangkitkan ingatan seorang pada mantan yang tak terlupakan. Kemudian untuk marketing mix produk, nama yang digunakan adalah kopi Kenangan. Kopi Kenangan menyediakan berbagai varian nama kopi, diantaranya kopi Kenangan Mantan dengan rasa original, kemudian Kemana Lagi Pacar, kopi kelapa, Kenangan Maca Indah, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk price atau harga, kopi Kenangan sangat terjangkau, yaitu di bawah Rp50.000, dimulai dari harga Rp18.000. Untuk tempat, kedai pertama kopi Kenangan berada di daerah Kuningan. Saat ini, kopi Kenangan memiliki outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk promosi, zero marketing budget dengan memanfaatkan sosial media. Customer memviralkan kopi Kenangan yang diunggah di media sosial.
Strategi pemasaran getok tular atau word of mouth marketing di media sosial sangat ampuh meningkatkan citra merek Kopi Kenangan. Kemudian untuk penjualannya, Kopi Kenangan menggunakan strategi online dan offline. Dalam penjualannya, perusahaan Kopi Kenangan memperkenalkan aplikasi bagi para penggemar kopi. Di dalam aplikasi tersebut disediakan layanan pembelian, pembayaran, dan pencarian kedai kopi terdekat. Sedangkan untuk offline-nya, perusahaan ini mengusung konsep Grab and Co. Dan yang terakhir, produk lokal. Saya mengambil contoh produk keripik pisang Aska Jaya. Untuk diferensiasi, keripik pisang Aska Jaya jika kita lihat sekilas sama saja dengan keripik pisang lainnya. Aska Jaya memberikan bonus-bonus untuk pembelian keripik di Aska Jaya dan promo spesial di Hari Pelanggan Nasional. Untuk varian rasa, Aska Jaya selalu mengupdate varian rasanya, seperti rasa green tea, rasa rendang, rasa telur asin, rasa geprek, coklat, hingga rasa keju. Hal ini juga yang menjadi pembeda keripik pisang Aska Jaya dibandingkan dengan pesaingnya yang ada di sekitaran Bandar Lampung, yang cenderung memproduksi keripik pisang dengan varian rasa yang biasa. Kemudian untuk marketing mix, yang pertama untuk produk yang dihasilkan berupa keripik pisang dengan 21 varian rasa, dikemas dalam berbagai macam ukuran untuk kemasan ekonomis dan kemasan premium. Terdapat label halal pada kemasan serta memiliki kualitas yang baik. Kemudian untuk harga atau price, metode penetapan harga jual produk yang ditawarkan berdasarkan cost plus pricing method, dan harga yang ditawarkan kepada konsumen akhir bermacam-macam sesuai dengan ukuran kemasan. Kemudian untuk place atau tempat, lokasi penjualan keripik pisang berada di Jalan Pagar Alam, Gang PU Sentra Industri Keripik, Kota Bandar Lampung, dan terdiri dari 2 saluran distribusi. Kemudian untuk promotion atau promosi, kegiatan promosi yang telah diterapkan adalah penjualan tatap muka, promosi penjualan, serta melakukan periklanan dan publisitas. Kemudian yang terakhir, penjualan. Pada awal berdiri, Aska Jaya hanya melakukan penjualan keripik pisang secara offline. Seiring berkembangnya teknologi informasi, terutama internet, lalu mulailah penjualan via online. Aska Jaya sendiri pada saat ini sudah memiliki sistem penjualan online sendiri, yang siap melayani pembelian secara online ke seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.